menunggu. Kita mulai dari mana dulu ya? Dari Pak Rektor lah sebagai tuan rumah ya Pak Ganjar ya. Pak Profesor Kalau Makmun. Okay. Boleh minta afirmasinya perempuan dulu. Oh ngeten, boleh. Ya, Saya setuju dengan usul Pak Ganjar. Setuju ya? Perempuan dulu, Profesor Alimatul Kiptiah, waktunya 10 menit. Jadi pertanyaan dan tanggapan untuk dengan Profesor Alim 10 menit. Kalau lebih dari itu, walaupun yang minta Pak Ganjar nggak saya penuhi juga. Silakan Pak Alim. Terima kasih Pak Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 10 menit itu pertanyaan dan jawaban, saya langsung saja ya. Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, saya sudah membaca ringkasan visi misi dan juga sudah mendengarkan elaborasi beberapa poin yang sudah disampaikan tadi terkait dengan menuju Indonesia unggul. Namun ada beberapa hal yang ingin kita mohonkan untuk perdalam penjelasannya. Pertama terkait dengan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Kelompok rentan di Indonesia ini banyak. Ada perempuan, bahkan tadi perempuan Papua juga ya. Lalu juga ada difabel, walaupun tadi sudah disampaikan. Ada juga terkait dengan keluarga migran dan juga kelompok minoritas yang lainnya, adat dan lain sebagainya. Nah, dalam banyak kasus mereka ini masih menghadapi hambatan untuk pemenuhan hak-haknya. Ya kita cukup bersyukur indeks ketidakadilan gender Indonesia semakin menurun dan jumlah ASN perempuan itu meningkat dari 46% di 2016 dan sekarang 54%. Jadi 46 menjadi 54 itu tetap kita syukuri ya. Namun demikian, kalau kita bicara tentang kepemimpinan perempuan 30% terutama di elektoral itu masih sangat memprihatinkan. Walaupun para laki-laki ini ingin sangat berusaha keras, ingin merasakan pengalaman perempuan, saya yakin tidak bisa 100%, itu bisa disuarakan. Karena pengalaman kebertubuhan perempuan, pengalaman kondisi situasi kelompok-kelompok rentan itu berbeda begitu. Karena itu pertanyaan saya adalah, sejauh mana Bapak mewujudkan kepemimpinan komitmen 30% di semua level termasuk di kabinet untuk isu perempuan, termasuk juga kelompok-kelompok rentan yang ada. Itu pertama. Yang kedua adalah mengutip dari visi misi Bapak tentang demokrasi yang mana sudah selama 25 tahun itu memang harus dikawal supaya tidak terjadi regimentasi. Namun demikian, kalau kita lihat di dalam banyak kasus itu masih terjadi persekusi di dalam kehidupan beragama. Di beberapa tempat Muhammadiyah susah mendirikan tempat ibadah dan sekolah juga kadang-kadang diancam untuk dibubarkan begitu ya. Dan juga ini dialami oleh kelompok-kelompok rentan lainnya. Nah, karena itu juga kita sangat paham undang-undang PNPS ya 65 penodaan agama masih ada di sana. Gitu. Karena itu sejauh mana ini Bapak ketika nanti menjadi presiden ya, mengatasi terjadinya persekusi dalam kehidupan beragama dan juga mengelola potensi konflik yang berbasis agama dan memastikan perdamaian serta harmoni antar umat beragama juga warga yang beragam di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Satu terakhir pertanyaan saya, ini penting sekali. Ya. Dalam Kartini Maju, ya, dalam Kartini Maju Bapak menyebutkan bahwa dukungan penuh terhadap pilihan perempuan di seluruh bidang disertai memperkuat posisi perempuan dalam relasi kerja dan menambah cuti melahirkan bagi ibu dan ayah dalam upaya tunjangan 100% tidak akan dikurangi upahnya. Ya kan? Nah, gimana akan mewujudkan ini di tengah masyarakat yang semakin liberal dan oligarkis? Terima kasih, 3 pertanyaan itu aja. Terima kasih Prof. Monggo Pak Mahfud, Pak Ganjar ada waktu 6 menit untuk menjawab 3 pertanyaan yang berikut. Baik, yang satu bagaimana perlindungan kelompok rentan tadi sudah saya sampaikan Bu. Saya sebutkan secara khusus perempuan, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas. Evidence base-nya Bu, saya lakukan itu 10 tahun. Maka kami tidak sedang menerawang untuk membuat sebuah konsep yang kami tidak bisa melakukan. Pesan Pak Haidar menjadi pas.
Ya mimpi, tapi kira-kira bisa dikerjakan kira-kira gitu. Maka tadi kami sampaikan dan pas, soal kepemimpinan perempuan yang 30% dan persekusi dan sebagainya. Bu, yang pertama adalah suka tidak suka, mau tidak mau harus ada tindakan khusus, afirmasi Bu. Tanpa itu tidak bisa. Maka kemarin ada pertanyaan, Pak Ganjar 30% untuk perempuan ketentuan di politik itu dihilangkan saja Pak, biar kita sama. Bu, nggak bisa Bu. Perempuan dalam banyak hal itu tertinggal. Maka mesti ada tindakan khusus. Itulah tindakan afirmasi yang diberikan. Hari ini sudah ada hasilnya. Kemarin Prof. Mahfud yang cerita di UNER ya. Sekarang lulusan-lulusan terbaik ketika kesempatan diberikan sama, itu pasti perempuan. Cek aja. Lulusan-lulusan terbaiknya sekarang perempuan. Artinya proses afirmasi itu bisa berjalan. Di kabinet tentu Bu kita pertimbangan, tapi yang paling dasar adalah zakon kabinet. Apakah dia cukup ahli yang ada di situ? Maka kami senang melihat beberapa menteri-menteri perempuan hari ini yang memang dia betul-betul seorang expert dari keuangan, ya, menteri luar negeri. Ini contoh-contoh yang sebenarnya kita bisa teruskan pada soal itu. Sebagai sebuah komitmen kita paham soal itu. Dan saya pernah memimpin undang-undang parpol, dan 30% kepengurusan parpol itu kebetulan dari tangan saya ngetuk Bu. Jadi ini sebuah komitmen saja untuk bisa menunjukkan. Tapi persekusi semua berjalan dan kemudian kita seolah-olah kedodoran pada soal itu. Kenapa ini terjadi? Karena pendidikan karakter tadi. Maka mulai dari awal saya sampaikan, awas ya, situasi sudah seperti ini, maka pendidikan harus menjadi perhatian. Itulah membangun kesadaran dari awal akan hak diri, tapi juga ada kewajiban pada orang lain. Kalau dari pendidikan itu bagus Bu, maka ini akan terjadi. Itulah perhatian pada pendidikan itu, ya kan ada protesnya juga. Pak Ganjar, jangan sekolahnya aja, gurunya juga dong, gitu. Ini terkait dengan kesejahteraan dan seterusnya. Pak Mahfud mau tambahkan? Monggo Pak Mahfud, okay. Ya, kalau dari sudut peraturan Bu ya, perempuan dan laki-laki itu sama tuh kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak ada bedanya. Yuridis itu sudah ada undang-undang yang 30%, bahkan kita sudah juga meratifikasi konvensi PBB tentang penghilangan diskriminasi terhadap perempuan, SIDO. Itu sudah diratifikasi. Di dalam praktek, saya katakan ya kita udah punya presiden perempuan, bupati perempuan, gubernur perempuan, artinya silakan gitu. Nah tetapi memang secara sosiologis, memang di dalam prakteknya perempuan itu di tengah-tengah masyarakat sendiri hidup dalam situasi diskriminatif memang. Nah itu yang harus kita perbaiki. Kalau yuridisnya nanti kita bisa, kami pemerintah bisa lebih tegas bahwa ini loh aturannya, ini konstitusinya dan seterusnya. Tapi misalnya undang-undang pemilu di mana disebutkan di situ satu dari tiga calon anggota DPR itu harus perempuan. Itu banyak partai yang tidak memenuhi. Tapi ada juga banyak yang memenuhi pun diletakkan di nomor buncit yang tidak akan terpilih ketika partainya misalnya ada 10 calon gitu, 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki, lalu 6, 7 perempuan, 8, 9, 10 itu laki-laki, padahal jatah kursinya paling banyak 2 sehingga tidak dapat. Nah itu diskriminasi yang dilakukan oleh parpol-parpol sendiri. Kalau di kabinet tentu nanti bisa dihitung ya mau perempuan berapa, asal tadi kami pedomannya adalah zakon kabinet. Saya punya kesan, bukan hasil survei, tetapi saya belasan tahun itu mewisuda mahasiswa di perguruan tinggi. Itu kalau ada 10 yang cum laude, itu 7-8 itu perempuan biasanya. Jadi sudah hebat tuh. Bertahun-tahun, belasan tahun selalu saya catat. Kenapa selalu perempuannya lebih dari separuh? Pertama karena perempuan tuh potensinya bagus, tekun, ya. Kemudian kita beri kesempatan juga di bidang pendidikan.
Guru besar sekarang di perguruan tinggi, profesornya yang perempuan udah banyak sekali. Bahkan juga kalau termasuk cara berpakaian bagi perempuan kan, sekarang di polisi ada polwan dengan pakaian polisi muslimah yang dipakai. Tentang TNI juga ada, kemarin waktu pelantikan Panglima itu ada atraksi ratusan orang, ada TNI perempuan yang pakai jilbab sambil atraksi itu. Nah di perguruan tinggi juga profesor pakai jilbab sudah banyak, bukan hanya di Universitas Aisyah atau UIN, tetapi di UI, ITB, IPB itu perempuan-perempuan profesor sudah begitu, sehingga tinggal kita mendorong lagi. Makasih Pak, udah habis waktunya. Oke, monggo. Saya kira Masalah cuti belum ada dua yang belum Iya. dijawab tadi. Nggak apa-apa, kita agak longgar sedikit. Yang kedua yang terkait dengan apa? Cuti melahirkan Cuti bagi ayah dan melahirkan ibu. dan kaitannya dengan perlindungan Persekusi kelompok minoritas. Tadi saya kira minoritas agama, Pak Haidar, Pak Ganjar sudah menyampaikan, mungkin perlu dipertegas lagi karena masih ditanyakan oleh Profesor. Oh ya, kalau cuti sudah masuk program kan Bu dari kami. Ya, Ibu tapi membaca. bagaimana mewujudkan itu di tengah masyarakat yang oligarkis dan Tapi Ibu setuju dulu nggak? Ibu setuju dulu nggak? Setuju, tapi Setuju gimana ya? gitu Oke, upayanya? semua orang memang bertanya bagaimana. Setiap kami menyampaikan, ini setuju dulu nggak? Setuju. Bagaimana pelaksanaannya? Ketika ini sudah menjadi kebijakan ada dua hal. Satu, bagaimana membuat regulasi. Dua, bagaimana mendrive regulasi itu bisa dilaksanakan. Itu tugas kami. Maka ada dua hal. Satu adalah konsep yang mesti dilaksanakan, dua kasus. Kalau kasus mesti dibereskan, maka kasusnya membereskan bagaimana? Kita punya lapor apps, ya. Super apps. Baik. Super apps itu adalah case-case yang kemudian muncul yang bisa dilaporkan langsung dengan digital, Bu. Bu, ini sekali lagi saya mau cerita pengalaman. Pekerja migran, ketika dia pulang, itu sebagian besar perempuan. Dia mesti disiapkan apa untuk pulang? Mesti ada pelatihan. Pelatihannya apa? Pelatihannya manajerial. Agar dia bisa menjadi investor dan kerja. Partnernya adalah keluarganya. Kami lakukan ini, Bu. Dua, akses khusus. Ini saya buat, Bu, kira-kira tahun 2000, bulan November 2021, jadi kira-kira 2 tahun yang lalu, Bu, kami membuat kredit lapak khusus ibu-ibu. Tindakan afirmasi, akses perbankan untuk mereka dengan suku bunga yang sangat rendah, setahun 2%. Baik. Apa yang mau saya sampaikan pada cerita ini, agar kemudian para ibu-ibu ini dari sisi tindakan dan tadi kasus betul-betul bisa diberikan sebuah kegiatan yang konkret. Contoh ini mungkin bisa merepresentasikan beberapa persoalan. Pak, kalau kemudian cutinya nanti pengusahanya nggak mau bagaimana? Ada Dinas Tenaga Kerja, ada Kementerian Tenaga Kerja, dan itu dilaporkan. Pak, kami takut Pak mau lapor, saya kasih super apps, kamu lapor. Baik. Maka ini akan menjadi catatan kita untuk kita bisa mendaklanjuti karena itu kasus. Tapi kalau secara konsep sudah berjalan, maka kewajiban orang harus melaksanakan. Baik, terima kasih Pak Ganjar, luar biasa. Supaya agak nyambung isunya, mungkin saya ke Pak Mukhair dulu kali ya, karena ini pakar ekonomi dan juga banyak hal berkait dengan kesejahteraan sosial. Jadi dipersilahkan Pak Dr. Mukhair Pakana. Ini Pak. Ini aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, Pak Mahfud yang saya hormati, selamat datang. Saya tertarik pada aspek visi. Mungkin ada sebuah diksi dalam visi Bapak tentang negara maritim. Jadi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi sayang sekali, ketika di dokumen pendahuluan, Bapak di dokumen itu tidak menyentuh sama sekali 5 problem kebangsaan tentang negara maritim. Tidak ada kalimat itu. Kalau bisa revisi segera. Yang kami dapatkan hanya pada misi yang ke-6. Dan itu pun juga submisi.
ekonomi hijau dan ekonomi biru disatukan. Dan setelah saya baca elaborasi paslon 3 ini tentang misalnya illegal fishing, tentang pemanfaatan sumber daya maritim, itu tidak ada. Sampai mungkin batas-batas wilayah. Bayangan saya ketika membaca itu pasti akan menjelaskan tentang negara maritim yang akan unggul. Itu sama sekali tidak ada. Sangat singkat sekali, tidak detail. Kemudian yang kedua itu ini mungkin khusus untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud, karena pernah memimpin Jawa Tengah 2 periode. Maaf, tentang kemiskinan, dan ini sudah seringkali diungkap. Di dokumen ini ada bahwa obsesi paslon 3 ini akan menekan angka kemiskinan menjadi 2,5%. Itu sangat obsesif sekali. Padahal angka kemiskinan kita itu kisaran 9,3%. Bahkan yang lebih obsesif lagi adalah akan menekan angka kemiskinan ekstrim 0%. Pak Ganjar yang saya hormati, ketika memimpin periode pertama, Bapak hanya mampu menekan 420.000 kemiskinan di Jawa Tengah. Bahkan maaf, lebih parah lagi di periode kedua, hanya mampu menekan kemiskinan 80.000 orang di antara puluhan juta penduduk Jawa Tengah. Problem Jawa Tengah dengan Indonesia saya kira beda, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Nah, ini perlu dielaborasi karena sangat mimpinya sangat tinggi gitu ya. Kemudian Terakhir ya. Terakhir tentang IKN aja. IKN ini kan ada di misi tentang percepatan penyelesaian tentang IKN. Ini kaitan Pak Mahfud undang-undangnya. Undang-undang terakhir itu 21 tahun 2023 untuk revisi tentang IKN. Hanya memang maaf, IKN itu kan ibu kota negara, bukan ibu kota Nusantara. Mestinya dalam undang-undang itu kan negara, tidak pakai nomenklatur Nusantara. Kalau bisa diluruskan istilah negara menjadi negara, bukan Nusantara. Nusantara dan negara itu beda. Nusantara itu melampaui NKRI. Apakah Indonesia mau melampaui negeri orang? IKN itu sekali lagi ibu kota negara. Ada satu pasal 16A meliberalisasi, memberikan karpet hijau, memberikan jalan tol kepada investor. Pasal 16A memberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna usaha 190 tahun, 7 turunan gitu kepada investor asing terutama. Ini kan liberalisasi. HGB 160 tahun. Pertanyaannya, ya gimana merevisi ini? Ya, gitu ya. Baik, terima kasih. Terakhir, bisa nggak koperasi dimasukkan? Ya. Ketika bicara IKN, satu diksi tidak ada yang namanya koperasi. Pelibatan koperasi ada, saya ingat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, koperasi bisa terlibat dalam PMP, perusahaan modal ventura, di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya berharap koperasi dilibatkan dalam pembangunan IKN kalau misalnya ini jadi misi Bapak. Baik, terima kasih, dipegang ya Pak. Jadi banyak hal yang ditanyakan yang belum dikerjakan oleh Pak Ganjar sebenarnya. Itu warisan masa lalu. Terima kasih. Monggo Pak Ganjar silakan menanggapi. Pak, penanganan kemiskinan itu yang penting satu datanya dulu Pak. Pak Ganjar nggak berhasil, mari kita hitung diperbandingkan dengan seluruh angka provinsi Pak. Dengan jumlah penduduk yang lebih besar, berapa penurunan di antaranya. Kemiskinan ekstrim itu masuk desil 1. Pak, kalau desil 1 kita mau berantas, caranya yang tadi saya sampaikan Pak. Datanya harus pasti, orangnya pasti, dan ini diambil oleh negara. Mau pakai BLT boleh, mau jaminan sesuatu boleh. Maka kalau satu data Indonesianya tepat Pak, maka sinkronisasi akan terjadi. Satu ketika terjadi, Pak Ganjar juga nggak bisa, betul. Maka pada saat itu saya sampaikan kepada pusat, ada rapat dengan Wapres semuanya, Pak, kalau datanya begini nggak beres Pak, boleh nggak data saya ambil alih?
Oh tidak bisa. Maka permintaan perbaikan data angka kemiskinan Pak, dikoreksi, diminta Kades memperbaiki, diberikan pada kabupaten, kami verbal, dan diberikan kepada pusat. Apa yang terjadi Pak? Bantuan berikutnya kembali kepada data awal. Maka satu data Pak. Maka ketika kemudian ini muncul, loh yang dikasih itu lagi gak akan turun, maka saya geser ke yang kedua. Apa? Tidak hanya bantuan yang sifatnya charity. Maka sekolah. Kami bangun sekolah, namanya SMK Jateng Pak, hanya untuk orang miskin. 3 tahun kami investasi untuk mereka, tahun keempat sudah panen Pak. Dan mereka menjadi tulang punggung keluarga, pendidikan. Dengan angka juga boleh disampaikan. Yang terjadi itu. Kenapa kemudian saya sampaikan ini di depan keluarga besar Muhammadiyah? Karena pendidikan yang bisa membuka, dan Muhammadiyah punya concern itu. Punya concern itu. Pak, kalau kita berikan datanya kepada kita Pak, kita eksekusi semua Pak. Presiden punya kekuatan yang jauh lebih besar untuk mengorganize ini Pak. Jauh lebih besar. Ada satu provinsi tetangga saya waktu dibandingkan, loh ini kok malah nambah. Duitnya lebih banyak, penduduknya dikit malah nambah Pak. Kalau berkenan nanti data detailnya saya kasih Pak. Kalau berkenan. Ini menjadi public talk yang memang menarik. Pada visi maritim, kenapa Pak Ganjar tidak sebutkan sisi ideologisnya barangkali, kebangsaannya dengan maritim Pak? Kalau Bapak mengendaki uraian itu ada yang lebih tebal Pak. Saya tidak yakin publik mau membaca, tapi kami berbicara Indonesia ini negara maritim, itu basisnya dulu Pak. Maka pembangunannya itu mesti bicara maritime base oriented. Maka dalam kasus beberapa daerah-daerah tertentu mesti ocean base oriented. Kesalahan kita yang terjadi adalah di pulau umpama Indonesia Timur, Kepulauan Maluku Pak. Ini barusan teman-teman kasih tahu. Pak, kalau Bapak buatnya sistem transportasinya darat, maka yang terjadi adalah kami tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kami pulau-pulau kecil. Kemarin kami baru pulang dari Raja Ampat Pak, mahalnya minta ampun Pak untuk datang ke satu pulau. Butuh 5 juta dan butuh butuh BBM yang gede banget Pak. Maka yang begitu harus tindakan afirmasi tadi. Tidak bisa disetarakan dengan yang ada di sini. 2, kalau orientasi kita masih land based orientations ya, maka apa yang akan terjadi Pak? Kita eksploitasi habis-habisan darat. Padahal maritim kita jauh lebih hebat. Pariwisata hebat, kelautan hebat, perikanan tangkap hebat, budidayanya hebat. Termasuk energi sebenarnya yang ada di sana, yang kita sebut sebagai blue economy. Tapi belum digunakan banyak Pak. Maka kenapa kemudian kita bicara itu menjadi perhatian kita, itu yang ada. Tapi Pak Ganjar tidak batas wilayah, yang lain tidak dibicarakan. Ya tentu kami tidak bisa menulis rinci Pak, hampir seluruh persoalan. Baik. Tapi toponimi, penamaan pulau-pulau, negosiasi, Laut Cina Selatan umpama, perbatasan-perbatasan yang hari ini menimbulkan konflik, Kemlu sudah memulai, dan pasti itu menjadi perhatian kita. Ingat Pak, sepadan likitan Pak, karena kita tidak terlalu ngurus pada soal itu. Kebetulan saya pernah ngurus ini waktu di DPR. Satu, budaya tidak diurus, mata uangnya tidak diurus, ya, penamaannya tidak diurus, dan dalam waktu yang lama, kemudian negara lain mengurus, dan saat persidangan kita kalah dan semua menyalahkan karena kita tidak ngurus. Terima kasih Pak Ganjar ya. Yang soal IKN tadi mungkin terakhir. Oh IKN dan koperasi. Oke juga Pak, koperasi terlibat. Tinggal ini koperasi apa Pak yang mau terlibat di IKN? Kalau dia menjadi bagian dari supply chain, ini saya belajar di satu negara Pak. Ketika negara mengeluarkan satu biaya dan kemudian itu dipakai untuk membangun sesuatu, maka harus turun sampai 5 lapis di bawah Pak. Kamu peralatan tekniknya harus pakai ini, materialnya harus di sini, konsumsinya untuk pegawainya harus di sini. Mungkin beberapa koperasi yang punya sektor itu boleh Pak. Tapi apa ada Pak koperasi yang gede, katakan punya perusahaan konstruksi yang besar, saya kok tidak yakin Pak. Tapi seandainya itu ada, bukan berarti tidak boleh, boleh Pak. Baik. Ya, boleh untuk dilibatkan. Itu apalagi yang belum terjawab? Terima kasih Pak. Cukup ya Pak Mukhair ya.
Oh, yang HGU. Oh, HGU. HGU. Pak Mahfud. Mungkin Pak Mahfud mau menyampaikan soal HGU. Silakan. Ya. HGU HGB yang tadi ratusan tahun ya, silakan. Ya. Ya, HGO, HGB 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun. Memang itu akan berganti ke beberapa generasi, tapi kan sebenarnya setiap perpanjangan waktu itu kan biasanya diikuti dengan perpanjangan keterlibatan tenaga kerja pada generasi berikutnya. Lahan itu tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor. Meskipun demikian, karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk, lalu dibuatlah kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal nama ibu kota Nusantara, itu kan sebutannya nanti di dalam buku ibu kota, satu ibu kota Nusantara. Kan sama juga selama ini kita pakai daerah khusus ibu kota Jakarta gitu. Ya kan ada sambungan ibu kota Jakarta, ibu kota Nusantara. Tapi itu kan tinggal kebiasaan kita nanti menyebutnya. Karena Pak sebenarnya ada yang mengusulkan banyak kan Bapak dengar. Seharusnya Indonesia ini diubah namanya, diubah menjadi Nusantara. Karena itu keaslian kita. Ya kan Indonesia kan ciptaan Adolf Bastian di abad ke-20. Sebelum itu Indonesia namanya kan gugusan pulau-pulau, Nusa Antara kan gitu. Ada yang sekarang mengusulkan itu. Nah sudah itu jadikan nama ibu kota saja dulu. Tapi nanti bisa didiskusikan lagi. Kan hukum itu berkembang sesuai dengan kesepakatan baru yang bisa dibuat. Kalau nanti masyarakat yang baru menghendaki yang baru kan pasti akan ditemukan negosiasi baru, konsolidasi baru terhadap apa yang kita hadapi. Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Tepuk tangan untuk Pak Mahfud dan Pak Ganjar serta Pak Mukhair. Karena masih berkait dengan masalah hukum, saya nyambung lagi dengan Profesor Ibnu Sina yang profesor di bidang hukum. Dipersilakan. Waktunya singkat juga. Tanggapan dan pertanyaannya jangan lebih dari 3 menit. Baik, terima kasih Prof. Muti, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud yang saya hormati. Sesuai yang tadi disampaikan bahwa saya akan bertanya berkaitan dengan bidang hukum dan pemerintahan. Dan pertanyaan ini akan terikat pada satu isu yang krusial yang juga menjadi amanat reformasi, yaitu pembatasan kekuasaan, perbaikan tata pemerintahan, dan juga berkaitan dengan penegakan hukum. Pertama berkaitan dengan pembatasan kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui, sekarang itu timbul kecenderungan deinstitusionalisasi, di mana pejabat publik sulit membedakan keputusannya antara dirinya sebagai pejabat publik maupun dirinya sebagai privat. Apalagi kalau kemudian pejabat publik itu adalah pengusaha, di mana pengusaha juga menjadi pejabat publik, peng-peng. Akibatnya produk keputusannya, produk hukumnya cenderung ekstraktif, menggali sumber daya kita dan akhirnya menciptakan ketimpangan. Bagaimana Pak Ganjar dan Prof. Mahfud meminimalisir ini di masa akan datang sebagai bentuk pencegahan benturan kepentingan? Kedua adalah tata pemerintahan. Sekarang muncul undang-undang ASN yang baru, di mana amanat reformasi adalah dui fungsi ABRI itu dihapuskan dan itu menjadi amanat TAP MPR. Dalam undang-undang ASN yang baru, TNI dan Polri dimungkinkan masuk lagi ke jabatan ASN tertentu. Begitu pula sebaliknya, ASN bisa masuk ke TNI Polri. Prof. Mahfud kerap menceritakan bahwa setelah reformasi, korupsi kita terdesentralisasi. Apakah hal yang demikian ini justru tidak semakin mendesentralisasi korupsi kalau akarnya kembali dihidupkan? Dan yang ketiga, pertanyaan saya,
berkaitan dengan penegakan hukum. Kita ketahui bersama persoalan yang kerap kali timbul adalah penegakan hukum kita yang kerap kali terpolitisir dan tebang pilih. Sebab musababnya adalah kemandirian dari penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum kerap kali tidak mampu mandiri karena pengaruh tekanan politik atau pengaruh kepentingan politik dalam lembaga hukum itu sendiri, sehingga independensi peradilan dan aparat penegak hukum lainnya menjadi semakin terdegradasi. Baik. Saya minta tanggapan, mungkin itu menjadi pokok pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih Prof. Ibnu, pas 3 menit. Pak Ganjar, Pak Mahfud, ada 7 menit untuk menanggapi dari Profesor Ibnu. Monggo. Baik, negara kita adalah negara demokrasi konstitusional, artinya punya konstitusi. Nah, konstitusi itu sebenarnya isinya adalah membatasi kekuasaan, membatasi lingkupnya, artinya lingkup kekuasaan itu dibagi-bagi, legislatif, eksekutif, yudikatif, pusat, daerah, itu batas. Lalu membatasi waktunya, harus ada periode tertentu. 5 tahun, diperpanjang 5 tahun, sudah itu selesai. Itu membatasi waktu, itu konstitusi. Oleh sebab itu sebaik apapun orang memimpin, kalau sudah 2 periode tidak boleh lagi dengan alasan dia masih baik, dia masih dibutuhkan, tidak bisa. Nanti kalau itu dituruti nanti akan ada lagi orang baik yang akan datang minta diperpanjang lagi. Oleh sebab itu batasan waktu dan lingkup ini harus ketat. Ini terkait dengan pertanyaan terakhir tadi soal kemandirian. Kemudian soal pemerintahan ya, begini, tadi waktu dan tempat soal kekuasaan itu juga sekarang berdasar hasil penelitian, kekuasaan sekarang itu banyak sekali yang eksesif karena adanya konflik of interest. Ini hasil penelitian Transparansi Internasional Indonesia, dikatakan yang menyebut negara Indonesia itu negara sekarang indeks persepsi korupsinya anjlok gitu ya, dari 38 ke 34, padahal kita sejak tahun 1999 itu menaikkan dari 1 setiap tahun 1 tidak pernah naik melompat ke 3, pernah ke 2, lalu tahun berikutnya turun lagi 1, naik lagi, sampai akhirnya di tahun 2021 indeks persepsi korupsi kita itu 38. Tapi tiba-tiba pada tahun 2022 anjlok turun menjadi 34. Apa penjelasannya? Karena tadi batas-batas kekuasaan itu bercampur baur. Misalnya di lembaga legislatif. Di lembaga legislatif itu ada orang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan. Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya digarap di legislatif dalam forum rapat kerja dan sebagainya. Kadang-kala menteri itu ditekan, sesudah ditekan gitu bicara keras, nanti sesudah keluar dari sidang lalu pesan proyek. Itu DPR, banyak itu konflik of interest. Di tubuh pemerintahan juga perizinan tumpang tindih sering terjadi. Orang minta izin itu ditahan-tahan, kalau nyuap baru jalan. Sehingga ada perusaha itu datang kepada saya banyak para investor, Pak gimana kami ini mau berinvestasi, mau berusaha di Indonesia itu susah katanya. Kenapa? Yaitu kalau kami tidak nyuap kami kalah di dalam setiap usaha proyek, dikalahkan ke orang lain yang nyuap. Tapi kalau kami nyuap lalu diketahui oleh civil society, kami yang ditangkap gitu, dipenjarakan. Kalau ndak nyuap ndak dapat, kalau nyuap dipenjarakan gitu. Itu jadi masalah. Nah itu yang harus sekarang ini kita urai dan kita pecah, tidak boleh itu terjadi lagi. Nah, kemudian soal undang-undang ASN itu memang problematik. Dulu kita di zaman reformasi itu kan sudah TNI Polri dipisah, sudah oke. Kemudian TNI kembali ke barak, tidak boleh masuk lagi ke jabatan-jabatan sipil. Tapi dalam hal-hal tertentu terkadang diperlukan loh. Misalnya irjen, kadangkala itu memerlukan satu orang yang sangat kuat. Nah oleh sebab itu di dalam undang-undang itu diberi peluang, tidak mengharuskan. Beberapa jabatan sipil tertentu bisa diisi hanya untuk 10 lembaga sipil, kan begitu ya. Ada Menkumham, Mendagri, Menkumham, Polhukam. Itu ada beberapa jabatan sipil bisa diisi oleh TNI,
tapi itu pun sudah pada tataran eselon 1, tidak boleh ke bawah itu kok diisi TNI. Nah itu pembatasan yang sekarang karena itu merasa masih dibutuhkan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah sendiri, maka diberi batasan seperti itu. Tentu seperti saya katakan tadi, hukum itu kan sebenarnya resultante ya, kesepakatan kan. Udahlah kesepakatan itu kita cabut gitu, bisa saja dicabut tahun depan, periode berikutnya, kan bisa. Memang masyarakat berubah, hukum berubah kan gitu. Kalau dalilnya Muhammadiyah itu kan ada Ibnu Taimiyah, apa namanya, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkan wal awaid, kan gitu. Nggak bisa ingkari, hukum itu berubah kalau waktunya berubah, pemerintahnya berubah, itu bisa diperbaiki kalau saudara nanti beri dukungan kepada kita. Itu Ibnul Qayyim, dalil di dalam usul fikih yang dipakai di seluruh studi-studi hukum Islam, studi-studi fikih di dunia ini sejak berabad-abad, sejak abad ke-12 sampai sekarang kan dipakai terus. Padahal teori itu masuk ke teori modern hukum Indonesia atau hukum modern kan baru tahun 1951. Ketika TCWR mengatakan hukum konstitusi berubah kalau tempatnya berubah, waktunya berubah, budayanya berubah. Itu buku apa namanya? Kesiwer tentang konstitusi. Nah Ibnul Qayyim sudah mengatakan gitu tadi, hukum itu berubah kalau waktunya berubah. Oleh sebab itu hukum zaman Umar dan zaman Abu Bakar pun beda dalam hal-hal tertentu. Misalnya Abu Bakar itu dulu katakan setiap orang baru masuk Islam harus diberi bagian zakat sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Ketika Umar enggak, orang mu'alaf itu enggak perlu diberi zakat. Itu cocok dengan zaman sekarang. Orang sekarang yang mau masuk Islam sudah kaya-kaya, harus bayar malahan, harus memberi zakat. Kalau dulu zaman Abu Bakar orang masuk Islam itu dibunuh, dikejar-kejar, miskin, dapat zakat. Umar bilang, sekarang ubah hukum ini, gitu. Jadi hukum bisa berubah, berganti pemerintahan, kesepakatan baru dan kebijakan baru itu bisa dibuat. Nah kalau saudara mengeluh dengan persoalan-persoalan sekarang ini, mari besok kita buat kesepakatan baru. Bisa, itu kan soal kesepakatan aja. Pilih DPR-nya yang cocok dengan aspirasi saudara, pilih presidennya yang cocok dengan aspirasi saudara. Itu semua diolah nanti. Tidak ada sesuatu yang berlaku abadi di dalam hukum itu. Yang terakhir saya kira apa Pak tadi? Udah cukup saya kira ya. Sudah kayaknya. Ini nih Pak, masih ada catatannya. Penegakan hukum. Ya. Nah, penegakan hukum. Gini Pak. Aduh, waktunya udah habis. Sedikit, 1 menit. Jadi gini, penegakan hukum itu sudah kami rumuskan. Di atas itu sering terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa. Sehingga kalau orang kuat punya kasus itu pokoknya nyuap udah selesai. Sementara orang bawah itu hak-haknya dirampas secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu kita menggariskan ke atas besok penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk di atas. Penegakan hukum dan kepastian hukum nih, orang yang minta izin apa ditunda-tunda kalau tidak bayar, sudah dapat izin kali-kali dicabut tanpa diberitahu, itu tidak ada kepastian hukum. Nah ke atas kita selesaikan penegakan dan kepastian hukum. Ke bawah nih rakyat kecil nih perlindungan. Kalau ke atas penegakan, ke bawah perlindungan. Arahnya begitu menurut saya. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Ini kalau sudah 2 profesor hukum berdebat saya blank saya. Karena itu saya kembali ke pendidikan saja yang bidang saya persilahkan Pak Alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Mukti, Pak Moderator yang saya hormati, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Secara umum kami ingin Bapak-Bapak memberikan elaborasi terkait dengan tata kelola dan tata hubungan yang baik, yang sehat antara negara dan ormas atau organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Ada 2 isu di sini. Yang pertama adalah pendidikan, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Kita di Muhammadiyah ada 75.734 guru, ya. 6.997 dari mereka itu lolos P3K. Mereka pindah hijrah ke sekolah negeri. Padahal sekolah-sekolah Muhammadiyah yang jumlahnya ada 6.547 Pak Ganjar, bukan 3.000 ya.
dan ada 21.521 TK di bawah Aisyah adalah sekolah-sekolah perjuangan, Pak. Mereka sudah berinvestasi mendidik guru-guru mereka untuk melanjutkan pendidikan, ada yang jadi doktor, ada yang diumrohkan, ada yang sudah menjadi kepala sekolah yang hebat-hebat, tiba-tiba 6.900 sekian pindah ke sekolah negeri karena P3K. Nah, ini dialami bukan hanya oleh Muhammadiyah, tapi juga ormas-ormas yang menyelenggarakan pendidikan seperti PGRI, PLP Ma'arif PBNU, Kristen Katolik Taman Siswa, dan sekarang kami sedang berusaha untuk mengembalikan mereka ke sekolah asal, mengajar di sekolah asalnya, di swasta, tapi tetap dengan status mereka P3K. Apakah Bapak-Bapak akan mendukung ikhtiar kami, dan kalau iya, apa yang akan dilakukan nanti? Yang kedua, Bapak Ganjar, Pak Mahfud, Maaf, ikhtiarnya apa tadi? mengembalikan guru-guru ini mengembalikan. kembali ke sekolah asal mereka. Yang kedua terkait dengan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, kita ada 174 di seluruh tanah air. Kita juga mengalami berbagai hal tantangan, diantaranya kita bersaing dengan perguruan negeri yang mana ada PTMBH, ada jalur-jalur mandiri. Mereka membuka keran seluas-luasnya untuk, dalam bahasa kami, mengeruk siswa-siswa lulusan SMA masuk ke sekolah negeri, sampai sekolah-sekolah kami atau perguruan tinggi kami mengalami defisit mahasiswa yang cukup signifikan. Jadi bagaimana Bapak-Bapak akan mengadres soal ini? Yang terakhir adalah isu pendidikan, Pak Ganjar, Pak Mahfud ya. Rumah sakit Muhammadiyah dan klinik itu ada 127 tersebar di seluruh penjuru tanah air, dan mereka sampai saat ini masih dalam posisi yang lemah untuk berhadapan dengan industri farmasi dan teknologi kesehatan. Dan dengan adanya Omnibus Law yang merangkum 13 undang-undang terkait kesehatan menjadi undang-undang kesehatan yang baru, kami melihatnya sebagai undang-undang yang sangat pro market. Dan kami terus terang merasa cemas bahwa undang-undang ini nantinya tidak akan memberikan kekuatan yang penuh terhadap rumah sakit Muhammadiyah dalam berhadapan dengan industri farmasi, industri teknologi kesehatan yang 80% bahan bakunya masih dikuasai oleh asing. Nah, baik, apa yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Terima kasih Pak. Terima kasih. Monggo, Assalamualaikum Pak Ganjar. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Turut, monggo Pak Ganjar, Pak Mahfud. Yang P3K pindah dipinjem aja Pak. Dipinjem. Jadi mereka tetap ke negeri terus dipinjem. Dan kami punya pengalaman itu Pak. Jadi diprotes, terus kemudian Pak Ganjar ini pindah ke sana, ya udah dipinjem dulu. Tapi kami minta sekolahnya juga mesti menyiapkan. Ini dilema Pak. Satu, dilema menghargai setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Kedua Pak, dilema berikutnya adalah apakah kita taat pada undang-undang tenaga kerja? Ini terkait dengan apa? Terkait dengan gaji gurunya Pak. Kalau pemerintah di negeri nih Pak, ada yang melanggar nggak? Ada Pak. Uang pemerintah kalau tidak memberi contoh yang baik. Contohnya apa? Guru honor di negeri Pak. Itu bayarannya berapa Pak? 300.000 diberikan setiap 3 bulan, kasihan. Hanya butuh komitmen. Saya boleh kasih contoh ya Pak ya. Pada saat undang-undang otonomi daerah diberikan, guru-guru negeri, dia pindah ke kewenangannya dari kabupaten kota ke Pemprov, kami menangani, saya tanya, gajimu berapa? 300.000 Pak, ini honorer Bu, dibayarkan per 3 bulan sekali. Loh, masa pemerintah tidak bisa memberikan contoh yang baik? Akhirnya apa yang kita lakukan? Hitung anggarannya, review, perbaiki, berikan hak minimal UMK, minimal Pak. Maka yang 300.000 itu kalau di Banjarnegara dia bisa menjadi 1,6 juta. Kalau di kota Semarang bisa jadi 2,4 juta. Itu peningkatannya Pak. Tok, jalan Pak. Kami jaga dia. Lalu dia masih dapat 10% tambahan penghasilan. Dan kemudian dia masih dapat potensi mereka sertifikasi. Ini Pak kesejahteraannya. Pertanyaan yang menjadi dilema Pak, kira-kira di beberapa tempat sekolah swasta bisa nggak ya mereka dibayar sesuai UMK Pak? Ini problem Pak. Saya pernah menyampaikan itu. Bapak Ibu guru, kalau sekolah tidak bisa membayar
Sebaiknya apa yang dilakukan? Apa sekolahnya ditutup atau kemudian dipinjemi? Maka kalau kita bicara politik pendidikan dalam garis besar, maka saya sampaikan tadi, 20% dari APBN itu seharusnya cukup. Maka ini mesti konsolidasi ulang agar kemudian perlakuan antara sekolah swasta dengan negeri tidak jeglek, Pak. Tidak berbeda jauh. Pak, kami punya praktek itu, Pak. Kami pernah nebus ijazah, Pak. Saya sebagai gubernur nebus ijazah. Itu dua hal berbeda, Pak. Kalau ke negeri gini, kalau saya gini, Bu kepala sekolah, itu ada yang nagih ijazahnya, katanya belum bayar sekolah. Ya Pak, masih nunggak ini. Keluarkan ijazahnya besok Anda antar. Itu perintah saya, Pak, negeri. Begitu ke swasta beda, dia belum bayar, Pak. Boleh nggak, Bu? Dia dikasih diskon atau dibebaskan. Oh nggak bisa, Pak. Ini ketentuan kami seperti itu. Sehingga saya tukang nebus ijazah, Pak. Ini praktek, ini real, maka kacamatanya harus berimbang. Maka saya membayangkan 20% anggaran pendidikan, kalau ini bisa kita konsolidasi ulang, dan betul-betul dikembalikan untuk dunia pendidikan, Pak, rasanya itu bisa dibantu, Pak. Rasanya itu dibantu. Maka mulai harus ada pengetatan standarisasi, kecuali di daerah-daerah yang membutuhkan tindakan afirmasi. Tindakan afirmasi pun ada tingkatannya, Pak. Dibangun sekolah satu atap, ya. Kemudian sekolah virtual, ini saya buat semua, Pak. Saya buat semua. Terus kemudian mengoptimalkan gedung-gedung yang sudah apa? Sekolah sore, Pak. Sebenarnya akses-akses ini bisa kita berikan sehingga kalau akses pendidikannya sulit, mereka di remote area mendapatkan fasilitas itu. Ini Pak, soal pendidikan. Jadi Pak itu pindah ke sana. Satu itu hak, yang kedua kalau berat dipinjem aja, Pak. Oke, kamu sudah PNS di sana dipinjam, kan banyak guru-guru negeri juga dipinjam di sekolah swasta. Ya, jadi itu jangka pendek, Pak. Tapi jangka panjang harus disiapkan dan saya titip. Tolong perhatikan gaji guru sesuai dengan minimal UMK, UMP, UMR, apapun namanya, Pak. Ya, tolong perhatikan. Kalau itu sudah, itu selesai. Dan tentu saja yang lain apa tadi? Pendidikan sudah. Oh, undang-undang kesehatan, Pak. Ya kita lihat perjalanannya, Pak. Karena kemarin memang suasana politiknya luar biasa ya. Kesehatan kita ini memang harus ada sebuah tindakan yang lebih luar biasa. Saya sampaikan dalam konteks ekonomi kemarin perlu kawasan industri kesehatan, Pak. Agar kemudian semua peralatan, ya, industri kesehatannya tumbuh, farmasinya tumbuh, dan kita menjadi negara yang berdikari dalam urusan kesehatan. Sehingga kalau urusan kesehatan tidak perlu pergi ke negara sebelah, Pak. Karena apa? Kita percaya diri, Pak. Kita bisa, kita mampu, kita bisa kerjakan. Niat baik ketika undang-undang dibuat, harapan kita itu bisa terlaksana, niat baiknya. Tapi kalau tidak, kami akan coba kawal. Dan kami membuka ruang diskusi soal itu. Oke. Pak Mahfud untuk PTNBH mungkin ditanggapi? Tentang perguruan tinggi tadi. Jadi PTNBH ini sekarang terlalu dianggap atau dirasakan terlalu eksesif ya. Itu nerima mahasiswa siang malam dan sebagainya. Sehingga yang swasta itu banyak yang ditutup bahkan. Karena kemudian tidak mendapat mahasiswa. Saya kira ini kita nanti bicarakan lagi lah, kita bisa tata lagi tentang ini, pembatasan tugas terhadap PTNBH, yang selain itu juga PTNBH itu terlalu komersial akhirnya diarahkan, sehingga budaya pembangunan kita lalu menjadi budaya kontinental, budaya persaingan. Padahal kalau kita bicara maritim negara kita itu kan harusnya budaya bahari, budaya kebersamaan. Budaya bahari itu sama dengan kita, di tengah laut kita ada di atas kapal melihat ombak banyak, itu artinya banyak perbedaan. Tapi kalau dilihat dari tepi pantai, laut itu seperti rata, bagus, rukun gitu. Nah sekarang ini pengelolaan perguruan tinggi dibawa masuk ke budaya kontinental, budaya persaingan, yang satu memangsa yang lain. Tentang ini tadi, betul soal guru-guru yang swasta yang kemudian diambil negeri, itu sebenarnya salah. Diagnosanya benar, terapinya salah. Kenapa diagnosanya benar? Benar bahwa sekolah-sekolah swasta, madrasah itu perlu guru tetap yang sudah memenuhi syarat untuk digaji oleh pemerintah.
Itu masalahnya, diagnosanya agar bisa hidup. Tapi terapinya salah, lalu semua dinegerikan lalu diambil, malah tambah mati nih yang swasta ini. Nah, oleh sebab itu sebenarnya di zaman saya dulu ketika saya menjadi PNS, saya itu swasta penuh, dosen perguruan tinggi swasta. Tapi waktu itu dipekerjakan namanya, dipekerjakan ya tetap di situ, bukan dipinjam, tapi dipekerjakan. Nah, nanti kalau terapinya seperti ini terus kacau kita ini. Setiap madrasah itu mendidik tenaga baru, lalu agar digaji oleh pemerintah, pindah lagi ke sana, ini mulai lagi dari nol, itu tidak sehat. Nah, oleh sebab itu prinsipnya ini terakhir Pak Muti. Tadi Pak Muti di sana tanya ke saya, apa sebenarnya tagline-nya Pak Ganjar Mahfud ini? Kalau di tempatnya Pak Anies itu perubahan, yang sering diartikan penggantian total. Yang tempatnya Pak Prabowo kelanjutan. Bagi kami ada dalilnya tuh secara fikih, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi. Nah, itu dalil. Kalau bahasa Arabnya begini, al-muhafadatu alal qadimis soleh wal ahdu bi jadidil aslah. Pertahankan yang lama asal bagus, ambil yang baru asal lebih bagus. Itu artinya perbaikan. Itu, makasih. Baik, terima kasih. Kalau yang terakhir saya paham tadi itu. Karena kebetulan itu dipakai juga di Muhammadiyah sama NU, sama-sama dipakai juga. Ya. Dan dipakai Pak Mahfud karena ada Mahfudnya tadi, al-muhafadzah itu, menjaga, memelihara gitu. Baik, terakhir Pak Rektor, monggo. Terima kasih Mas Mukti, saya tidak akan panjang-panjang, nanti takut disemprit sama moderator. 3 hal Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pemilu legislatif sudah berlangsung 12 kali. Tahun 55, 71, 77, 82, 87, 92, 97, 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Karena saya dosen politik gitu kan. Kemudian Pilpres sudah berlangsung 4 kali. 2004, 2019, 2009, 2014, 2019, dan sekarang mau ke-5 kalinya. Mestinya kalau kita menggunakan pendekatan, katakanlah teori pembangunan politik, dengan pemilu yang sudah berlangsung berkali-kali, Pilpres yang sudah berlangsung berkali-kali, mestinya kualitas demokrasi kita mestinya lebih baik kalau kita menggunakan pendekatan dialektika. Ya, dari tesis, antitesis menjadi sintesis itu. Tapi kan kemudian yang kita lihat demokrasi kita justru semakin buruk. Demokrasi bahkan dibajak oleh kepentingan oligarki untuk kepentingan-kepentingan yang tidak demokratis. Jadi demokrasi hanya jadi baju saja, tapi ruhnya itu tidak ada. Demokrasi sangat berbiaya mahal, sangat liberal, dan mafsadatnya sudah kita rasakan semua, Prof. Nah, kira-kira kalau nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, apa yang kebijakan politik apa yang akan dilakukan untuk mengurangi mafsadat dari politik yang sangat liberal ini? Kemudian yang kedua, terkait dengan Papua. KKB, kelompok kriminal bersenjata, yang sudah jelas-jelas ingin melakukan makar, mau mendirikan negara sendiri, memberontak. Tapi istilahnya yang digunakan di media itu juga masih menggunakan istilah kriminal. Kenapa tidak misalnya menggunakan istilah teroris bersenjata? Kemudian yang kedua, ini KTB, maksudnya yang terkait ini itu kedua gitu kan. Ini KTB ini sudah membunuh cukup banyak aparat kita yang mempunyai anak, istri, mertua, orang tua. Tapi sikap negara kita dinilai sangat lembek, sangat lemah. Nah, kira-kira
kalau nanti Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, penyelesaiannya seperti apa terkait dengan Papua? Kemudian yang paling terakhir, Mas, ini sedikit saja. Terakhir ya. Ini harus dijawab wajib ain. Kalau terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, kira-kira apa pernyataannya yang pertama kali akan disampaikan di hadapan publik? Kemudian sebaliknya, kalau tidak terpilih, apalagi terindikasi pemilunya itu curang, sistematis, kemudian masif, terstruktur, kira-kira pernyataan apa yang akan disampaikan di hadapan publik pertama kali sebagai kalau dinyatakan tidak menang, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak, ini karena profesor politik dari pernyataannya sangat politik. Monggo Pak Ganjar. Kalau sudah terpilih ya mohon masyarakat doa dan dukungannya. Kualitas demokrasi memang diuji berkali-kali, maka ada proses demokratisasi. Demokratisasi mesti melibatkan banyak orang dan tentu saja ketika kemudian situasi dan kondisi itu sudah tidak sesuai, maka rakyat sebagai pemilik republik inilah yang harus bicara, speak up. Maka kalau kemudian banyak kelompok kritis mulai berbicara pada soal-soal itu, oh negara sudah alert. Apakah kemudian agenda reformasi sudah berjalan? Maka tadi pertanyaan yang di awal bagus sekali. Reformasi itu mengagendakan karena dulu satu, pemerintahannya berjalan lama dan orangnya itu terus. Maka muncul pembatasan, kan begitu. Dua, ketika pemerintahannya begitu sentralistik, maka ada otonomi daerah. Tiga, karena situasinya penuh dengan KKN, maka anti KKN sampai menjadi TAP MPR. Ini contoh-contoh sebenarnya agenda reformasi yang dulu kita memang inginkan. Dalam perjalanannya terjadi kompromi. Ketika terjadi kompromi, maka publik mungkin merasa ini sudah baik-baik saja. Lalu tiba-tiba ketika terjadi kejadian yang menurut rasa keadilan, rasa politik, rasa sosial masyarakat muncul, maka tiba-tiba, loh kok gini? Mulailah kemudian mereka berbicara. Proses demokratisasi membutuhkan pendidikan. Maka partai politik punya kewajiban, salah satunya adalah pendidikan politik. Gampang tidak. Saya mencontohkan Bapak Ibu pada saat kasih kuliah umum di beberapa perguruan tinggi waktu itu di Jawa Barat. Antara lain kalau nggak salah di Pasundan. Saya tanya kawan-kawan mahasiswa, siapa yang masuk partai? Relatif nggak ada. Partai kemudian menjadi lembaga yang menjijikkan. Kalau partai nanti seperti itu. Lalu saya berikan 3 contoh. Contoh saya ini saya pakai itu. Jadi ternyata saya itu gabung partai itu setelah diteliti sama kawan-kawan dan penelitiannya tidak terlalu keliru. Saya 24 tahun sudah gabung parpol. Xi Jinping itu 21 tahun gabung parpol. Maka ini usia-usia mahasiswa. Obama itu ternyata 35 tahun gabung parpol. Dan 3 orang ini akhirnya pernah menjadi legislatif. Saya ingin mencari ke anak muda saja. Untuk mau dia bersikap dengan proses yang panjang. Ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Dan kemudian 2 orang berikutnya menjadi presiden. Yang satu baru capres. 3 contoh ini contoh konkret yang saya ajak anak-anak muda. Jangan risih. Anda mau terlibat. Karena politik itu urusan kehidupan. Apa yang tidak kehidupan? P3K aja urusan politik. Ya enggak Bu? Cuti hamil urusan politik. Betul enggak? Penurunan kemiskinan tadi urusan politik. Undang-undang kesehatan urusan politik. Semua kehidupan urusannya politik. Maka kalau Anda tidak mau terlibat, kita akan ketinggal. Maka di kesempatan tertentu saya melamar lebih banyak orang untuk bisa terlibat. Orang baik masuklah, karena nanti godaan kalian ada 2. Anda ketularan atau akan menjadi pengawal demokrasi. Yang idealis akan menjadi pengawal.
yang tidak akan ketularan. Karena di sana banyak sekali kenikmatan. Hati-hati, power dan to corrupts. Maka terima kasih sekarang banyak sekali caleg dari Muhammadiyah ke PDI Perjuangan. Berdiri juga boleh kok para caleg, silakan. Ada masuk kemudian ke yang lain, silakan. Maksud saya ke partai apapun, ya yang begini-begini juga boleh Anda ikut. Boleh. Ke Perindo boleh, ke P3 boleh, ya. Oh, tidak juga nggak apa-apa. Jadi artinya Anda punya hak. Ya. Tapi ketika orang mau berproses sampai pola demokrasi nanti bisa terbentuk, maka demokratisasi mesti dilakukan. Apa yang mesti kita lakukan? Pendidikan, Mas, nggak ada yang lain. Pendidikan politik yang mencerahkan. Bahwa politik itu bisa jelek, tapi juga akum untuk memutuskan kenapa kita harus berpihak, kenapa harus ada afirmasi, kenapa harus ada subsidi, kenapa harus ada beasiswa. Itu keputusan politik. Termasuk keputusan politik kenapa harus oligarki, itu juga keputusan politik. Kalau kemudian mereka menguasai secara oligar, mereka juga akan memutuskan itu dan itu bahaya. Ini salah satu yang kemudian kita mesti lakukan dari kualitas demokrasi. Pak Mahfud menangani KKB ya. Papua, Pak Mahfud. Ya, silakan. Tapi saya mau kasih dikit aja. Saya barusan pulang dari Papua. Yang dibutuhkan dia hanya satu. Kasih kami ruang dialog. Untuk kami bisa merepresentasikan pendapat dari berbagai kelompok apa yang kami mau. Janganlah semua dikirim senjata kepada kami. Dan ini dibutuhkan para negosiator untuk masuk zona netral dan mereka membuat konsensus bersama. Silakan Prof. Pak Mahfud. Profesor Makmun, kita tetap memakai istilah KKB, kelompok kekerasan atau kelompok kriminal bersenjata. Karena alasannya begini, kalau kita pakai istilah KKSB, kelompok kekerasan separatis seperti yang mereka inginkan, itu nanti kita boleh dicampuri luar negeri. Luar negeri bisa ikut campur kalau kita menyebut mereka separatis. Oleh sebab itu kita tidak pernah terpancing dengan orang-orang Papua. Kami ini kelompok kemerdekaan Papua Barat, kami organisasi Papua Merdeka. Tidak kita pakai itu. Karena begitu kita menyebut istilah itu berarti kita boleh membiarkan orang luar masuk, negara lain masuk, PBB masuk pada separatis itu. Kita pakai KKB. Kita juga tidak pakai teroris, Pak. Tidak pakai istilah kelompok teroris bersenjata. Karena apa? Kalau begitu bicara teroris, hukum acaranya tuh luar biasa. Kalau kriminal biasa itu orang ditahan 20 hari, diperpanjang 20. Kalau ini bisa berbulan-bulan, Pak. Bisa setahun ditahan tanpa proses karena tujuannya teroris. Dan itu tidak bagus bagi perkembangan hukum kita. Oleh sebab itu, kita pakai kelompok kekerasan bersenjata dan pendekatannya tadi pemerintahan teritori. Bermusyawarah, berembuk, diajak bicara gitu. Karena sebenarnya mubatir sih kita menyerang mereka itu kan nama-nama mereka tuh sudah tercatat. Ini namanya bersembunyi di daerah mana sulit diketahui itu sudah ada sedikit sekali. Kalau kita menganggap mereka ini sangat besar sekali menurunkan sampai ngundang negara lain gitu. Sekarang kan sudah banyak tuh suara-suara agar ngundang PBB untuk menyelesaikan itu. Kita tolak gitu. Karena ini adalah soal kriminal. Bukan soal separatisme, bukan juga soal terorisme gitu. Meskipun orang-orang tertentu sudah kita putuskan sebagai teroris ya, seperti Kagoya dan sebagainya. Ada lima kelompok itu kita sebut sebagai teroris. Nah kalau kualitas demokrasi turun Pak, ya memang susah ya Pak. Gini loh, usul-usul seperti Pak Makmun Morot untuk memperbaiki misalnya bagaimana undang-undang partai politik dan sebagainya itu sudah masuk semua ke kami, misalnya threshold dikurangi, partai politis supaya dibatasi, tidak boleh konflik of interest, itu ya bagus, ada di naskah akademik kami pemerintah. Tapi ketika masuk ke DPR-nya tidak setuju, padahal mengubah ini harus dengan undang-undang. Nah oleh sebab itu maka sekarang pilihlah tuh anggota-anggota DPR yang aspiratif terhadap gagasan-gagasan seperti ini. Karena gagasan Baso itu selalu sering tidak masuk di DPR, terutama kalau penataan politik. Hanya berdiskusi-diskusi di kampus, di koran gitu. Kita masuk ke DPR, DPR-nya bilang, ini kan keputusan di tangan kami. Kamu kan hanya akademik itu hanya di kampus. Kami ingin ini ya ini, tidak berubah undang-undangnya sampai sekarang.
Nah itulah perjuangan kita ke depan, masyarakat sipil, kampus bersatu biasanya bisa mendorong hal-hal yang seperti ini. Baik. Makasih Pak. Soal pidato Pak, kalau Bapak terpilih apa pidatonya, kalau tidak terpilih apa pidatonya Pak? Ya Pak Ganjar yang bertugas pidato Pak Ganjar kalau terpilih. Saya sampaikan di awal kalau terpilih mohon doa dan dukungannya. Kalau namanya sudah tidak terpilih kita kasih selamat kepada yang terpilih. Baik, terima kasih.